Saya bawa manuskrip. Ini mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah, sebelum itu ngaji di Basoleh Darat, itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailu Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadl, kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan diantara Sayyid top yang memberi takrid, ya ini orisinal ini, diantara Sayyid top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin fil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitun Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini ngasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Su'eb. Itu ngaji sama Said Umar Sato. Dan di kitab-kitab sanad Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Usman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit, ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatut Turmusi, inna hadzalah wa ta'lif alladzi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limithli hadza falyamalil amilun fajazallahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bi fadlihi wa judi wa matta'al muslimina bi baqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hashim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali, kalau cerita Mbah Hashim ngaji Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud, Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun, karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Basoleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun, lazamahu muddata asri sinin, beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, diantaranya mensifati Sohibul Afham Ad-Daqiqah wal Ma'ani Al-Asba Ar-Raqiqah
al-murtafi ala ru'usi fudola'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, digekno kopi. Menonak kiai ini rokok, ya digekno asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marbuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini-gini. Terus singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato disangoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum, neng ngomong ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya mana Habibi Muhammad, beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pun tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya sekitar era sopan. Kalau nu gak ada santri konco, rian ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Nu goblok era karo. Nggak tak takoki kenapa kayak goblok. Sungkan nyanyi Mbah Mun. Saya itu pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujung nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok awraku. Itu seakan-akan kok masuk akal. Ora enak. Sampai nih bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah sing kuotane pas-pasan risikone niku. Dados Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau gak ada riwayat, dan ini saya yakini benar, di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada, inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku
Jember. Potongan ngeten iki Beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Mbok yo guyu bareng. Terus sing sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab bae. Lah alhamdulillah mate nabi niku mun saged sedanten Bib. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Bareng saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksud guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmoni. Terus niki cerita-cerita sanad mengke diantarane kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqah ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan diantara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrid beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah, termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Tahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Sodaqah. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh, karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq, beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah itu. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Shaghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan, jadi satu orang. Saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenengmu dibolak. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin Zawa Ali bin Husain, setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah, sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah jare wong akeh bar diamuk bojoku wis bingung. Salah itu macam-macam, ora profesor ora kiai bar diamuk bojoku wis bingung. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya. Kalau sudah tua-tua itu wong radi duit, diamuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah gak ada takrib, khutbah sabar diwaca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dados khutbah boten madhep ngalor mun sae las pun bingung.